Kejahatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Terbongkar, Ibtu Rudiana otak di balik kasus Vina lolos pemeriksaan Bareskrim, terungkap backingnya. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini ya, tidak pantang menyerah untuk terus mengikuti perkembangan dari kasus Vina ini sudah sejauh mana. Ya, yang tadinya sudah berharap sudah terang benderang, sudah mau ke babak akhir, kenyataannya Ibtu Rudiana disebut Dirijen kasus Vina, tapi lolos pemeriksaan di Bareskrim. Nah, Ibtu Rudiana ini diibaratkan sebagai dirijen dalam sebuah orkestra ya. Ayah Eki itu sebagai pemimpin orkestra yang mengarahkan alur cerita kasus Vina Cirebon sedemikian rupa ya. Sementara itu, para penyidik tahun 2016 seolah berperan sebagai pemain musik yang membantu sang dirijen membuat sebuah pertunjukan orkestra yang sempurna. Hal ini diungkap oleh kuasa hukum Mega dan Widhi Muchtar Effendi. Karena ini adalah alur cerita yang dikemas oleh Rudiana sehingga orkestrasi ini menghipnotis seluruh aparat kepolisian terutama Polresta Cirebon dan termasuk pun Polda Jabar, ujar Muchtar ya. Seperti dikutip ini kabar soal Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri, bahkan dicopot dari jabatannya Kapolsek Kapetakan, ternyata hoax ya, padahal itu informasinya dari salah satu ex kepolisian ya. Hal itu dibantah Polda Jabar. Ibtu Rudiana pun kembali muncul saat perayaan 17 Agustus. Secara belak-belakan Muchtar enggan menyebut bahwa kasus ini hanya direkayasa. Menurutnya rekayasa terkesan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Kenapa saya bilang diorkestrasi oleh Rudiana? Karena Rudiana sebagai dirijennya dan pemain musiknya, penyidik-penyidik di tahun 2016 yang ikut memeriksa dan ikut membuat alur peristiwa ini. Muchtar mengatakan bahwa sebenarnya kasus Vina Cirebon 2016 telah diputuskan merupakan kecelakaan tunggal ya. Akan tetapi kata Muchtar, berkat yang dirijen alur cerita berubah menjadi sebuah peristiwa pembunuhan yang membuat 8 terpidana kini terbelenggu dalam bui, dan ex-Kapolri Komjen Purno Ugroseno juga senada dengan pernyataan Muchtar Effendi ini. Ia menyebut bahwa Ibtu Rudiana yang pada tahun 2016 berpangkat Aibtu merupakan otak di balik kasus Vina Cirebon. Tak tanggung-tanggung keseluruhan alur cerita kasus ini dikarang oleh Ibtu Rudiana ya. Seluruhnya adalah otaknya Ibtu Rudiana, otak cerita semua ini rekayasa, ujar Ugroseno. Seperti Ugroseno meyakini bahwa alur peristiwa itu hanya karangan karena ia menemukan hal janggal saat membacanya. Ia menyoroti kenapa para pelaku memindahkan korban berpindah-pindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Ya, sekarang kalau TKP orang dibunuh di satu tempat kemudian dipindahkan ke jalan layang, kalau sudah dibunuh di kebun ya udah taruh saja di situ. Kenapa harus dipindah lagi ke jalan layang? Kalau itu TKP dalam gedung atau rumah, kemungkinan dipindah ke jalan layang lebih besar. Tapi kalau sudah di kebun ya dibiarin aja di sana. Beberapa kejanggalan lainnya antara lain ketika Rudiana mengajak Liga Akbar, sahabat Eki, ke kantor polisi dan mengarahkannya, lalu mencurigai beberapa orang terduga pelaku hingga menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Rudiana juga baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa itu terjadi. Dia kemudian tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk segera diotopsi. Ugroseno juga menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum Itwasum ya, Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana ini. Bagi seorang pensiun Jenderal, Ugroseno yang hanya menganalisa dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ugroseno ini. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega Lestari dan Widhi. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pertanyaan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMA. Widhi kemudian dikenal Vina oleh temannya, sampai kemudian Vina tiba-tiba
mampir ke rumah Widi Sari, bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian Widi Sari dikenalkan oleh temannya pada Pina. Keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Pina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Pina sering tidur di situ pakai akal logika, kata Linda di kolom komentar akunnya ya. Posisikan dirimu, Pina, apa iya nggak bisa deket senyaman itu? Selain itu, Linda meragukan kesaksian Mega dari Widya di malam jelang Pina dan Eki tewas. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Pina dikejar pelaku depan SMP sebelah Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Pina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Kesaksian mereka yang juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang menemukan Pina dan Eki tewas di jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon ya, pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Karena setelah berhasil diekstraksi, di dalam isi HP Pina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widi sekitar pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini adalah percakapan antara Pina kepada Widi pukul 22:14 ya. Di situ ada SMS dari Pina kepada Widi yang mengajak untuk keluar jalan-jalan, dijemput kalau mau. Jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam 22:14 Pina masih hidup. Ini ujar Edwin seperti diinformasikan ya, dan keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Pina tewas. Mereka mengingat Pina ingin menginap di rumah Widi pukul 10 harusnya pada hari Sabtu 27 Agustus 2016. Pina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumah di Cirebon. Widi dan Mega lalu dijemput Pina di lokasi yang telah ditentukan. Sesama di rumah Widi, Pina meminjamkan uang 50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Ceritanya kemarin itu sempat viral dari kesaksiannya Widi dan Mega itu di pra-peradilan Sakatatal ya. Untuk lebih detailnya, karena kasus Pina ini sudah berbulan-bulan masih rumit untuk ditelusuri, sampai-sampai Ki Kusumo saja terawang kasus Pina Cirebon akan tertutup kasus baru. Sebut ada aktor yang dalangi masalah ini masih di luar. Kasus kematian Pina Cirebon yang disebut ada penganiayaan dan memperkosaan oleh sejumlah orang masih menjadi perbincangan. Hingga saat ini kasus Pina Cirebon masih didalami lantaran dianggap banyak kejanggalan. Namun di tengah hiruk-pikuk kasus yang menyita perhatian ini, peramal kenamaan Ki Kusumo memberikan pandangan melalui penerawangannya ya. Ki Kusumo menyampaikan hasil penerawangannya yang mengejutkan terkait isu bahwa Ibtu Rudiana yang semula dilaporkan tewas bersama Pina sebenarnya masih hidup. Kalau dikatakan mati dan hidup itu kembali lagi urusan Tuhan, tapi yang jelas dalam kasus ini memang kelihatannya sudah mengular dan akan ada hal baru lain muncul selain pernyataan bahwa si Eki masih hidup, kata Ki Kusumo ya. Kasus yang sudah seperti berceritakan ada tutur dari kelompok A, dari kelompok B sudah menyatakan bagian itu, biasanya kebenarannya sudah menjadi sangat sulit, sudah amburadul. Lebih lanjut, Ki Kusumo mengatakan bila kabar anak Ibtu Rudiana masih hidup adalah benar, nasib Eki akan buruk. Biasanya kalau orang hidup dibilang mati, hidupnya susah, kasihan. Di sisi lain, Ki Kusumo menyentil kasus salah tangkap di Indonesia adalah hal yang biasa terjadi dan bukan pertama kali di sini. Ia juga menyinggung tentang sosok aktor yang sebenarnya berada di balik kasus Pina Cirebon. Meskipun beberapa tersangka telah ditangkap dan diadili, Ki Kusumo meyakini bahwa otak sebenarnya dan dari kejadian tersebut masih berkeliaran bebas ya. Nah, kadang-kadang juga ada pelaku yang memang nggak ditangkap-tangkap, ada aktor yang sebenarnya masih di luar. Ki Kusumo lalu mengungkapkan kasus Pina Cirebon ini sepertinya sengaja dibuat rumit oleh seseorang. Tujuannya tidak lain agar publik dibuat malas membahasnya dan memilih melupakan. Kalau dilihat dari mata saya tadi kan ini kasusnya mungkin lebih mengarah kepada situasi yang rumit dan ini sangat luas. Sudah banyak orang yang men-setting, sudah banyak orang yang ingin masuk dalam hal ini ya. Tutur Ki Kusumo akan banyak wayang-wayang baru yang keluar, kelihatannya udah mau putus. Muncul lagi, bikin bingung, sengaja dibuat supaya kasus jadi nggak selesai-selesai ya, supaya orang jenuh
Nah, katanya gitu. Tadi pungkiri kasus ini masih diselimuti misteri. Jika benar ada aktor besar yang masih bebas, maka tugas aparat penegak hukum untuk terus menyelidiki. Kemudian Ki Kusuma mengatakan kemungkinan kasus Sungai Cirebon ini akan segera ditutup oleh kasus lain yang lebih besar mengundang sorotan. Memang larinya ke sana supaya orang jadinya lupa. Kesel nanti ada kasus lain yang lebih besar supaya ini tertutup, biasanya begitu. Kasus ini tuh kalau ada layar kelihatannya pemainnya, ada pemainnya, musik ada dalangnya, ceritanya masih ditulis, masalahnya masih disusun, ada penulis cerita yang tadi seperti balik lagi ke awal, bisa jadi ini seperti orkestrasi musik atau sinetron yang episodenya tiba-tiba berhenti gitu. Gimana tanggapannya di kasus Sungai Cirebon ini? Apa mau terus penasaran atau seperti yang Ki Kusumo tadi gambarkan ke depannya seperti itu ya? Kalau perlu simak terus dan jangan lupa beri tanggapan di komentar. Makasih yang sudah nonton, bye.